Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas mesin pencari yang lain sebagai alternatif dari Google Scholar. Kalau di video-video sebelumnya kita ketemu dengan nama-nama Dimension, ScienceGate gitu ya. Kali ini kita bahas yang namanya Scilit gitu ya, Scientific Literature. Teman-teman bisa akses mesin pencarinya di scilit.net. Dan nanti kalau mau akses apa namanya apa namanya web untuk nyarinya gitu, teman-teman tinggal tambahkan kata app gitu ya, app.scilit.net gitu ya. Nanti kita ke sana, nanti kita coba cari dan kulik fitur serta filter apa sih yang ditawarkan oleh scientific literature ini sehingga bisa membantu kita untuk mencari jurnal ilmiah. Tapi sebelumnya informasi kalau teman-teman buka scilit.net kemudian halaman awalnya itu really really straightforward gitu, cuma satu doang, satu gitu, satu halaman dan nggak bisa di scroll ya, cuma ini doang gitu, sangat sangat apa namanya, sangat straightforward gitu. Nah di bawahnya ada tulisan MDPI. Nah, scientific literature ini adalah mesin pencari yang dibikin sama dikelola oleh MDPI gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka OJS dan ketika scrolling gitu ke bawah di bagian indexing, teman-teman mungkin akan likely menemukan Scilit ya sebagai salah satu mesin pencari gitu ya, uh, untuk indexing di beberapa open journal system gitu. Jadi sekali lagi teman-teman bisa semakin familiar nih. Aku kayaknya pernah dengar, pernah lihat nama ini deh. Nama-nama ini deh, entah Scilit, entah Dimension, entah ScienceGate gitu ya, di bagian indexing di Open Journal System. Tapi jangan cuma pernah lihat, coba dan rasakan gitu ya mesin pencarinya, fitur dan filternya, dan bagaimana kemudian filter dan fitur di mesin-mesin pencari ini bisa membantu kita untuk mencari jurnal ilmiah yang kita inginkan dengan lebih efektif dan efisien, gitu ya. Kita coba akses websitenya di scilit.net, tapi untuk mesin pencarinya tambahkan app, kata app gitu ya, app.scilit.net. Tagline-nya menarik gitu ya. Scilit is a free and comprehensive content aggregator platform for scholarship publication gitu. Jadi masing-masing tagline yang ditawarkan oleh mesin-mesin mencari ini tuh intriguing gitu ya. Oh, kayaknya menarik banget ya. Bisa kita coba gitu ya. Dan Scilit menarik karena di bagian awalnya dia sudah nulis nih, explore article published in 2022 gitu. Jadi ini kalau mau yang publish di tahun 2002 nih ada di sini gitu. Jadi up to date banget gitu ya. Sekarang kita lihat um, tulisannya sih, kalau kata mesin pencarinya ada 151 juta gitu ya, publication. Kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti biasa, masukkan kata kunci yang teman-teman ingin cari. Kalau saya seperti biasa, kata kunci penelitian flip classroom. Kemudian teman-teman klik search, kita lihat sebaran informasi dari mesin pencari ini gitu ya. Yang selalu saya ingin coba tawarkan ke teman-teman untuk coba untuk dieksplor gitu ya. Dari mesin-mesin pencari ini adalah fitur tambahan di hasil pencarinya dan filter gitu. Sekarang kita lihat yuk. Di sebelah kiri itu ada filternya, mau filter waktu gitu. Terbitan kapan gitu? 7 hari, 30 hari, 5 tahun, menarik. Nah, mau open access, mau free PDF, mau preprint, atau yang top cited paper saja. Konten type-nya mau apa? Nah, kalau teman-teman klik, teman-teman akan punya banyak pilihan filter, ya. Ini konten type, kemudian tahun, seperti biasa, mirip sama ScienceKit ya. Cuma kita harus ada extra effort untuk ngeklik apa namanya, ngeklik filternya dan kemudian muncul window baru gitu ya. Tapi dibandingkan dengan ScienceGate, scientific literature ini fiturnya lebih banyak. Kita lihat ya, content type, year, subject, source title, publisher, author, funder, institute, country, language, and article status. Jadi
Filternya bisa banyak, filternya bisa banyak. Yuk kita coba aplikasikan filternya. 5 tahun aja, 5 tahun. Kemudian open access, 5 tahun open access. Dan jangan lupa nanti di apply filters ya teman-teman, diklik apply filtersnya. 5 tahun open access, content type-nya kita jurnal artikel aja ya, jurnal artikel. Kemudian tahunnya udah subjek mau kita limit. Boleh. Oh, education gitu ya, education saja. Setiap kali ngeklik filter jangan lupa apply filter teman-teman ya. Jadi nanti kalau belum di-apply dia nggak muncul di sini, nggak muncul di sebelah kiri gitu ya. Udah ya, keempat aja ya. 5 tahun open access jurnal artikel yang berada di education research. Oke, kita apply filternya. Oh sudah sudah apply ternyata, sudah langsung difilter sama Silent gitu. Waduh, ya ampun saya kok bodoh banget. Ternyata segitunya. Jadi sudah langsung di-apply gitu. Kita tidak harus klik apply filters lagi. Maaf, 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 maaf. Gak apa-apa. Kesalahan pemula. Rookie. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sudah difilter nih 5 tahun, open access, jurnal artikel sama education research. Hasilnya ada 406. 406 artikel. Um, Agak mirip dengan beberapa mesin pencari yang lain gitu ya. Informasi yang ditawarkan cukup cukup menarik juga. Jadi ada published in, ada apa namanya, ada DOI, judul, kemudian ada publisher sih, authors gitu ya. Ada abstrak seperti biasa, ada cited by gitu. Dan di sebelah kanan, pojok kanan atas, ada pilihan website sama Google Scholar. Kenapa ya? Kita lihat. Kalau kita klik Google Scholar, dia akan diarahkan ke hasil pencarian paper itu, tapi di Google Scholar. Jadi menarik. Kita tidak meninggalkan Google Scholar, kok tidak? Kita tidak meninggalkan Google Scholar. Cuma bahwa mesin-mesin pencari ini itu membantu kita untuk narrowing down a very particular apa namanya, scientific paper yang kita beran cari gitu. Dan informasinya tetap bisa diarahkan ke website yang lain termasuk Google Scholar. Jadi ya jangan ditinggalin ya, Google Scholar jangan ditinggalin ya. Melengkapi. Jadi mesin-mesin mencari ini melengkapi pengetahuan kita tentang mesin pencari ini gitu, tentang Google Scholar ini. Um, kita lihat ya, kita klik hasil pencariannya. Kita klik yang pertama saja, hasil pencarian yang pertama. Kita klik dan kita lihat bentuk apa ya, fitur yang ditawarkan oleh scientific literature ini seperti apa. Kalau teman-teman klik, nanti ada di sebelah kanan ada banyak informasi, ada site, ada share, ada PDF version. Nah, kalau tadi kan kita open access toh, berarti ada PDF yang bisa kita download. Subjeknya tadi kita filter education research, bahasanya bahasa Inggris, kemudian ada citation analysis juga, kemudian ada citation per year juga, komplit. Kemudian ada references-nya. Jadi kalau di Silent dia menawarkan fitur ini. Jadi begitu kita klik hasil pencariannya, dia akan mengarahkan kita ke halaman ini di mana ada 22 references yang dipakai oleh paper ini, tapi yang juga terindeks di Silent. Jadi dia menawarkan fitur ini. Jadi kita nemu nih paper A gitu ya, paper A, kemudian paper A pakai 20 references gitu. Nah, di Silent dia udah ngefilter dari 20 references itu ada 10 yang terindeks di sini gitu. Jadi nggak usah pindah kemana-mana, Mas, Mbak, gitu ya. Dan di sini aja. Kalau mau nyari apa namanya, kalau mau nyari referensi selanjutan yang berkaitan dengan paper ini, tinggal klik di sini saja, gitu. Menariknya di situ, menariknya di scientific literature. Jadi mungkin tidak semenarik gitu ke teman-teman.
kayaknya Mas Risang menarik yang kemarin deh, menarik Dimension sama ScienceGate deh. Ya nggak apa-apa, tetapi Silent juga menarik karena fitur yang ditawarkan berbeda gitu. Dan yang penting sebenarnya kalau bagi saya ketika saya menawarkan ini nih ke teman-teman sekalian, dicoba, dieksplor dan dirasain mana yang cocok dengan gaya pencarian jurnal ilmiah saya gitu. Kalau memang, aduh kayaknya aku cocok-cocok aja dengan Google Scholar, nggak apa-apa. Tapi kalau mau nyoba yang lain, dan ternyata cocok dengan mesin pencari yang lain, termasuk scientific literature ini, why not? Gitu ya, why not? Jadi, kita tinggal coba. Itu coba saja. Ya. Em, Komplit kok, komplit. Fiturnya cukup komplit gitu. Kalau teman-teman tadi kita lihat ya, ada Google Scholar sama website. Kalau teman-teman klik website, dia akan diarahkan ke publisher-nya. Apa namanya, publisher di mana jurnal itu menginduk gitu ya. Sama juga sebenarnya. Kalau teman-teman, nah karena open access maka bisa kita download gitu. Tapi kalau teman-teman mau download manual juga bisa. Karena open access ya, kita kan tadi ngeklik yang hanya open access saja. Scientific literature, teman-teman, melengkapi diskusi kita tentang mesin-mesin pencari alternatif selain dari Google Scholar. Sudah ada beberapa yang kita bahas. Kalau teman-teman masih ingat, nonton video sebelumnya, ada Dimension.ai, maaf, ada Dimension.ai, ada ScienceGate, dan hari ini kita bahas Scientific Literature. Video berikutnya ada satu mesin pencari lagi yang ingin saya coba tawarkan gitu. Stay tune, jangan lupa tungguin video berikutnya, nonton supaya lebih banyak nih pengetahuan tentang mesin-mesin mencari jurnal ilmiah yang kita bisa cari. Siapa tahu ada yang bisa jadi alternatif Google Scholar dan practically speaking, teman-teman bisa coba untuk mencari dan assisting gitu lebih 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 tepatnya gitu ya. Assisting penelitian yang sedang teman-teman lakukan gitu. Good luck. Silakan dicoba, silakan dieksplorasi. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, contact me through comments, kita bisa ngobrol. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.